Shalom di dalam nama Yesus. Kita bicara mengenai bagaimana kita seolah-olah kita tidak pernah, seolah-olah belum pernah berdosa. Ya kan? Ini judulnya maksudnya apa ya? Ini maksudnya posisi saudara dan saya di hadapan Allah ya. Bukan di hadapan manusia. Jangan ingat, segala sesuatu Allah adalah sumber segala yang baik. Ya kan? Sumber kehidupan. Setiap anugerah yang baik dan sempurna berasal dari Dia. Kita sedang bicara mengenai posisi kita di hadapan Allah. Haleluya. Sehingga kalau kita tahu sekali posisi kita dan itu ada dasar firman-Nya. Ya kan? Karena segala sesuatu Allah urusan sama kita tuh melalui firman-Nya. Kita nggak bisa mau kita sendiri, kita bikin kesimpulan sendiri, terus mau ke Dia. Ya kan? Allah itu sudah kasih firman-Nya, Dia satu dengan firman-Nya, sehingga kalau kita mau urusan sama Dia, firman-Nya mengatakan Allah itu roh, barang siapa mau menyembah Dia harus saudara menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya, jadi biarlah firman-Nya menjadi patokan. Ya kan, judulnya seolah-olah Anda belum pernah berdosa. Padahal kita tahu semua, kita tahu diri kita bahwa kita tidak sempurna loh dari kelakuan kita. Amin. Tapi ini kita sedang bicara mengenai posisi kita di hadapan Allah, bukan manusia. Karena manusia harus ngelihat dulu, harus ada bukti. Kalau Allah urusan sama hati, ya kan, dan firman, kebenaran ya. Jadi judulnya seolah-olah itu kalau cuman begitu saja, ya kan, terus oh ya karena Allah itu baik, itu tidak akan ada damai yang tetap. Karena kalau kasih Allah itu adil, walaupun Dia kasih, Dia juga benar, ya kan? Harus ada kebenarannya yang menunjang ya. Kenapa kita bisa berdiri di hadapan Allah seolah-olah kita tidak pernah berdosa loh. Kita langsung saja ya saudara, kita langsung saja ya. Haleluya, thank you Lord Jesus. Kita langsung saja ke Kolose ya, ke Kolose 2 ya, kita langsung ke Kolose 2. Ini nanti saudara akan dengar beberapa ayat ya. Ingat, kalau saudara mau punya telinga yang terbuka, hati yang terbuka, ini akan sangat menolong saudara menerima dari Dia. Kalau selama ini ada hal-hal yang mengganggu saudara, ini akan membantu saudara menerima terobosan dari Dia. Saudara akan ada damai. Ya, saya bacakan di sini ya. Biarlah, haleluya, Tuhan Yesus sering bilang, ya kan, siapa yang bertelinga baiklah ia mendengar. Amin, saudara. Kenapa? Dia bicara bukan hanya telinga di luar. Karena waktu Yesus bicara mengenai hal itu, ya kan, Dia bicara mengenai telinga yang di dalam. Di mana kita perlu ada keterbukaan. Ya, beberapa orang ada telinga tapi tidak bisa tangkap apa yang Yesus bilang karena mereka merasa mereka sudah oke di hadapan Allah berdasarkan perbuatannya, berdasarkan ibadahnya, ya kan? Apakah itu benar, apakah salah? Yang penting saya merasa saya sudah begini, dan sehingga telinganya tuh, telinga di dalam tuh nggak terbuka, nggak bisa ngelihat, ya kan? Makanya ada orang-orang waktu Yesus hadir di bumi, ada orang-orang yang menerima, ya kan, kesembuhan, pemulihan, bahkan sepanjang firman, sepanjang Alkitab juga ya. Tapi ada sebagian orang tidak. Kenapa? Karena ada yang mau terbuka, ada yang tidak ya. Jadi saya berdoa di dalam nama Yesus, biarlah telinga saudara terbuka. Biarlah roh hikmat dan wahyu membukakan mata kita lebih lagi, termasuk saya. Sehingga damainya semakin bertambah. Kita semakin diteguhkan di dalam kebenarannya yang Allah sudah tetapkan untuk kita di dalam nama Yesus. Amin saudara. Saya langsung bacakan ya. Haleluya, thank you Lord Jesus. Sebentar ya. Ya kan? Saya baca dari ayat 6. Dari ayat 6 saudara ya. Bentar ini ketarikin. Saya baca dari ayat 6 ya. Thank you Lord Jesus. Bentar. Oke. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan
filsafatnya yang kosong dan palsu. Waduh, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab di dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Ya, dalam dia, perhatikan ya. Nah ini saudara perlu kembali dan baca lagi pelan-pelan. Ya kan? Karena ini sesuatu yang sangat kaya akan nutrisi untuk roh kita, untuk jiwa kita. Dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Kamu juga, ya ini ya salah satunya ya. Kenapa seolah-olah Allah memperlakukan kita seperti kita belum pernah berdosa. Kamu juga meskipun kamu dahulu mati oleh pelanggaranmu. Ketahuilah saudara, firman Tuhan mengatakan saudara sudah mati oleh pelanggaranmu. Sudah terpisah dari dia karena Adam, ya kan? Dan karena tidak disunat secara lahiriah. Telah dihidupkan, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia. Dia ini bicara mengenai Yesus ya. Sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita. Sesudah, katakan ya, sesudah. Amin, sudah kabar baik. Sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita. Bukan sebagian. Dengan menghapuskan surat hutang. Dengan cara bagaimana? Menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Wow. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Wow. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, saudara, haleluya. Saya sekarang bicara kepada orang Kristen ya. Firman Tuhan mengatakan kita anak-anak Tuhan, kita sudah salah satunya bagian kita yang Tuhan beri adalah kita sudah diberikan identitas baru di dalam Kristus. Ya kan? Ini tadi bicara bagaimana kita sudah dihidupkan karena kita dulu sudah mati. Ya, sebentar saya minum dulu ya. Oleh pelanggaran kita, tapi kita sudah dihidupkan kembali ya. Bentar saudara. Kita sudah dihidupkan kembali dan saudara adalah imam ya. Semua anak Tuhan. Bentar. Maaf. Semua anak Tuhan adalah imam dan raja. Kita sudah dilayakkan maaf saudara. Kita sudah dilayakkan karena waktu kita menerima Yesus, kita sudah dilahirkan kembali. Nah, grup ini ya kan ingin membangkitkan jati diri kita, posisi kita di hadapan Allah sebagai anaknya, sebagai ciptaan baru, sebagai imam. Karena kita sudah punya otoritas yang luar biasa. Jadi visi dari grup ini ialah untuk kita semua berdiri atas posisi kita dan berfungsi. Ya kan? Tapi sebelum kita bisa berfungsi full, firman Tuhan menyuruh kita untuk kita pakai seluruh perlengkapan senjata rohani. Karena kalau kita mau berfungsi, ya kan, sebagai imam dan raja, itu kan ada otoritas, ya kan?
kita mau berfungsi lebih lagi, itu suatu hal yang agresif. Ya kan, kita masuk melawan kegelapan yang menahan anak-anak Tuhan, berusaha menahan anak-anak Tuhan dan juga orang-orang untuk mengalami yang terbaik dari Tuhan. Dan itu sebabnya kita perlu rela pakai seluruh perlengkapan secara rohani, bukan sebagian saja. Itu ada di Efesus 6. Kita nggak akan ke situ hari ini. Tapi itu bicara mengenai ketopong selamatan, baju jirah anugerah kebenaran, pedang roh, ya kan, perisai iman, ikat pinggang kebenaran, dengan berdoa dalam roh. Kita harus rela itu pakai itu, yaitu apa? Kita harus rela perbarui pikiran kita. Kita harus rela mau terus bertumbuh, ya, mau terus dengar, mau terus terima, supaya kita bisa berdiri, ya kan, dan kita tidak didominasi, ya kan, dibatasin oleh kegelapan, tapi kita bisa menerobos, ya kan. Dan semua itu perlengkapan senjata rohani itu bicara mengenai pengajaran, ya kan, pengajaran, ya kan, pedang roh, ya kan. Gimana kita mau menghadapi pakai pedang roh kalau kita belum sadar bahwa posisi kita bagaimana di hadapan Allah. Amin, saudara. Haleluya. Jadi izinkanlah, haleluya, hari ini saudara terbuka lebih lagi sehingga kita sebagai imam dan raja, sebagai anak-anak Allah, kita diperlengkapi lebih lagi. Sehingga kita bisa bertahan dan terus maju di dalam rencana Tuhan yang terbaik. Ya, karena Yesus, tadi kalau saudara baca lagi, ya, nanti saudara bisa baca pelan-pelan, kita sudah diperlengkapi, ya kan. Dikatakan di sini, haleluya, thank you Lord Jesus, haleluya, haleluya. Kita di sini dikatakan untuk berakar, hendaklah hidupmu berakar di dalam Dia, bukan di dalam apa yang kita lakukan dulu. Karena kita nih orang benar, kita hidup oleh iman. Jangan fokus kepada perbuatan kita dulu. Kita harus fokus, kita sebagai carang, kita perlu berfokus sama pokok aja. Kalau kita terus terima hidupnya, kita pasti akan berbuah. Ya kan, kita jangan langsung kepada perbuatan, karena perbuatan kita itu adalah buah dari kepercayaan kita. Ya kan? Kalau kita terus teguhkan kepercayaan kita di dalam Dia, ya kan, pasti akan ada perbuatan-perbuatan benar. Pasti akan ada buah. Amin, saudara. Haleluya. Waktu itu murid-murid Yesus tanya sama Yesus. Mungkin pertanyaan itu sama seperti kita juga, ya. Apa yang harus kami lakukan untuk kami melakukan pekerjaan Allah? Yesus nggak bilang, ya oke, catat ini semua. A, B, C, D. Enggak, dia bilang ini. Apa? Yaitu kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah. Amin. Segala sesuatu sekarang tidak lagi seperti di perjanjian lama, di mana dipusatkan pada perbuatan manusia. Tapi sekarang segala sesuatu dipusatkan pada Kristus, penebusan Dia, karya Dia yang sudah selesai. Itu sebabnya kita bisa berdiri di hadapan Allah dengan keberanian oleh karena darahnya, seolah-olah kita belum pernah berdosa. Karena kita kalau lihat bayi, apakah bayi punya masa lalu? Bayi itu tidak punya masa lalu, kan? Kalau saudara lihat bayi, aduh kasihannya dia dulu masa lalunya begini dan begitu. Kan saudara, bayi tidak punya masa lalu. Amin. Di hadapan Allah, saudara tidak punya masa lalu loh. Makanya saudara bisa berdiri dengan keberanian. Ya kan? Kenapa ada Roh Kudus? Kenapa saudara tidak mati? Kalau dulu di perjanjian lama mati saudara. Kalau ada kesalahan, sekali salah habis saudara. Nggak ada kompromi sama Tuhan. Dia tuh 100% kudus, benar. Haleluya. Kenapa saudara bisa berdiri di hadapan Allah seolah-olah saudara belum pernah berdosa? Karena saudara sudah diampuni dosa saudara. Saudara sudah lahir baru. Saudara tidak punya masa lalu di hadapan Allah. Dia tidak ingat-ingat. Bukan hanya sekarang, tapi seumur hidup saudara. Ya kan, makanya kita baca lagi dengan pelan-pelan. Ya kan? Yesus bilang percaya kepada Dia. Ya kan? Terus bentar saudara, saya minum dulu ya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Ya kan? Dan dibangun di atas Dia. Bukan di atas pelayanan kita. Bukan di atas jerih payah kita.
Maaf, saudara. Tapi di dalam dia loh ya. Bentar. Nggak apa-apa saudara. Amin. Amin, ini satu yang sangat penting ya. Saudara akan terima untuk saudara tetap bertumbuh ya, kita semua ya. Berakar di dalam dia, dibangun di atas dia, bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan. Jadi bukan di dalam pelayanan kita, bukan di dalam amal kita, bukan di dalam jerih payah kita. Carang tidak ditopang oleh akar. Kita adalah carangnya. Kita ditopang oleh Yesus Kristus, oleh penebusan dia, oleh korban dia yang sempurna. Dan Allah mau kita, firman-Nya, kebenarannya mengatakan supaya kita berakar, kita lebih ngerti, lebih jelas. Ya kan? Bukan hanya karena Allah mengasihi saya titik. Oke, tapi apa firman-Nya yang mengatakan, ya kan? Yang menjadikan kita punya keberanian. Karena Allah bukan hanya mengasihi kita saja, titik loh. Ya kan, inilah kasih itu. Bukan kita yang mengasihi dia. 1 Yohanes 4 ayat 10. Tapi dia, inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi dia. Ya, jadi jangan itu menjadi patokan kita. Saya mengasihi dia, terus kita terus-menerus hidup kita dibangun di atas itu. Jangan. Itu adalah respon kita. Kalau kita akan mengasihi dia, kalau kita tahu inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi dia, tapi dia yang telah mengasihi kita, ya kan? Dan telah memberikan putranya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dia telah mengasihi kita, kenapa? Ya kan? Apakah kemudian Allah berhenti mengasihi kita? Sekarang dia menuntut kita? Tidak. Ya kan? Dia telah, karena dia sudah memberikan putranya. Dia sudah sediakan semuanya. Dia sudah melayakkan kita. Kita sudah dijadikan ciptaan baru. Di hadapan dia kita tidak punya masa lalu. Dia tidak ingat-ingat kesalahan kita lagi. Amin, saudara. Dan telah memberikan putranya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kita setiap hari nggak selalu merasa kasih Allah loh. Betul nggak saudara? Apalagi perempuan ya. Perempuan tuh kadang-kadang pengen merasa dikasihin. Ya kan, lebih dari pria mungkin. Tapi hubungan kita sama Allah itu bukan berdasarkan perasaan. Tapi berdasarkan kebenaran. Amin. Dan berdasarkan keadilannya dia. Dia mengasihi kita dengan sempurna. Dia bukan hanya mengasihi kita, titik. Tapi di dalam kasihnya. Dia mengasihi kita dengan sempurna, yaitu apa? Dia memberikan putranya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kalau hanya Allah mengasihi kita, saudara, dia baik sama semua orang. Dia baik sama orang, Alkitab bilang Allah itu baik sama orang yang berterima kasih sama yang tidak. Ada orang-orang yang menikmati fasilitas ciptaan dia. Dia kasih matahari buat semua orang. Orang bisa menikmatin ya kan kebaikan dalam hidup ini tanpa Tuhan. Amin. Betul nggak? Tapi untuk mengalami menjadi satu kembali, dilahirkan kembali, menjadi bergabung kembali sebagai anggota keluarga dia, orang itu harus menerima Yesus sebagai juru selamat, harus menerima keadilannya Allah. Karena kalau cuma sekali-sekali dibantu, karena firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang berseru pada Tuhan akan diselamatkan. Tapi untuk orang dilahirkan kembali, orang itu harus menerima Yesus sebagai juru selamatnya supaya dosa-dosanya dia tidak tanggung. Karena sudah ditanggung Yesus. Makanya ada kesaksian di mana bukan orang Kristen, waktu saya pernah dengar kesaksian satu orang, dia naik gunung atau apa, waduh hampir mau jatuh, dia berseru Tuhan tolong, dia menerima pertolongan. Tapi apakah dia waktu itu saat itu langsung lahir baru? Tidak. Karena dia berseru sama Tuhan. Itu kemurahannya Tuhan. Itu kasih Allah sama semua manusia. Allah itu baik sama ciptaannya. Itu dikatakan di Mazmur. Ya kan, Mazmur 145. Dia baik. Tapi untuk kita menjadi seolah-olah kita tidak berdosa di hadapan dia, kita harus mengerti dan percaya keadilannya Allah.
bahwa dia memberikan putranya sebagai pendamaian bagi dosa kita. Dan kalau kita sudah menerima dia, firman-Nya mengatakan kita perlu tetap di dalam dia, di dalam Yesus, ya kan? Terus berakar di dalam dia, dibangun di atas dia. Beberapa orang lebih mendorong, ya kan, mendorong anak-anak Tuhan kepada pelayanan. Ibu Monica, saya sudah oke, karena saya sekarang udah pelayanan. Loh, kamu tuh tidak oke karena kamu di pelayanan. Puji Tuhan, saya juga di pelayanan, tapi saya tidak oke karena saya melayani loh. Saya oke karena dia, karena Yesus. Amin, saudara. Haleluya. Jadi kita perlu lebih lagi jelas berakar di dalam dia, dibangun di atas dia, dan bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Sama sekali tidak disebut mengenai perbuatan kita loh. Karena perbuatan kita itu, ya kan, itu adalah efek dari kepercayaan kita. Kalau kita mulai bergeser, ya kan, kita nggak lagi mementingkan pengenalan akan Yesus dan putranya sebagai prioritas. Kita lebih pentingkan, ya kan, perbuatan kita. Itu akan bahaya, dan itu adalah apa yang musuh inginkan. Itu adalah apa yang iblis inginkan dari anak Tuhan. Lebih berfokus kepada perbuatan. Dan jadi bingung. Wah, jadi bingung, jadi ruwet. Ya kan? Terus kadang-kadang mempertanyakan kesetiaan Allah. Mempertanyakan kasih Allah. Kecewa, tersandung, tersinggung. Gimana supaya enggak berakar di dalam Yesus? Amin. Haleluya. Saya ada sukacita, saudara. Allah mengasihi saudara. Jangan usah fokus, kita jangan pernah. Makanya dikatakan 1 Korintus 1 ayat 31. Kalau barang siapa mau bermegah, bermegah di dalam Tuhan. Bermegah di dalam kasih-Nya akan kita. Inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi dia. Amin, saudara. Allah tidak mengasihi saudara karena saudara mengasihi dia loh. Saudara lagi gak mengasihi dia, saudara lagi durhaka, lagi gak peduli. Yesus Kristus sudah mati buat saudara. Allah mengasihi saudara karena dia adalah kasih. Amin. Dia yang memutuskan menciptakan manusia karena dia kasih, dia punya niat tujuan baik untuk manusia. Dia tidak menciptakan terus dia musnahkan. Ngapain susah-susah? Allah itu kasih. Dia mengasihi manusia. Dia ciptakan manusia segambar dan serupa dia. Sekelas sama dia. Sejenis sama dia. Kenapa? Karena dia mau bersekutu. Kalau dia mau dilayani, dia punya banyak pelayan. Malaikat itu pelayannya dia. Amin. Kadang-kadang orang suka muji. Kamu baik ya seperti malaikat. Wah, saya tidak mau. Itu malaikat itu pelayan loh. Amin. Kenapa Allah menciptakan manusia? Karena malaikat itu diciptakan untuk melayani, untuk menyembah dia, melayani, tapi tidak untuk bergaul sama dia. Amin, saudara. Makanya inilah hidup kekal itu, ya kan? Yaitu kamu harus melayani mulai sekarang. Kamu itu tidak bilang begitu. Inilah hidup kekal itu, ya kan? Yohanes 17 ayat 3, yaitu mengenal satu-satunya Allah, ya kan? Yang benar dan putranya Yesus Kristus. Amin. Kita sudah dihidupkan kembali seolah-olah kita belum pernah berdosa. Kenapa? Untuk hidup bergaul sama dia. Haleluya. Nah, nanti kita ke sini dulu ya supaya saudara lebih berakar. Haleluya. Jadi ingat, di perjanjian baru ini, ya kan, kita rubah paradigma kita. Ya kan, janganlah kita kembali berpikir seperti manusia yang sudah jatuh. Manusia yang sudah jatuh itu selalu kesadarannya, saya harus berbuat apa? Saya harus ngapain? Saya harus berbuat apa? Untuk supaya Allah melayakkan saya. Kenapa ada rasa itu? Karena ada rasa kurang layak, saudara. Harus bikin apa? Itu sebabnya makan dari pohon, itu akibat dari makan pohon perbuatan baik, pengetahuan yang baik dan jahat. Dari situ yang penting yang baik aja, yang penting berbuat baik. Tapi sekarang kita harus rubah paradigma kita. Karena firman Tuhan mengatakan kebenaran Allah, yaitu kebenaran Allah di Roma 1 ayat 16-17. Injil adalah kekuatan kuasa Allah yang menyelamatkan,
Ya kan, bukan hanya menyelamatkan dari neraka, tapi menyelamatkan jiwa kita dari terus-menerus ada rasa kurang. Sudah melayani bertahun, masih rasa kurang terus. Sudah begini dan gitu, rasa kurang, kadang masih rasa terhukum, rasa arah masih bisa marah lagi. Nah itu jiwa kita itu perlu diselamatkan, perlu lebih lagi dimerdekakan. Sehingga kita memiliki jiwa yang lebih makmur, lebih merdeka. Hati nurani yang merdeka dari kesadaran akan dosa seperti di perjanjian lama. Kita lebih ada damai. Dari situ kita lebih berani menghampiri dia, berani bergaul sama dia. Dan akan ada terus buah, tidak akan pernah berhenti saudara. Kita menjadi satu kesukaan. Ya, hubungan kita sama dia menjadi satu kesukaan. Sesuatu yang kita nikmatin. Bukan satu keharusan, harus disuruh-suruh, harus didorong-dorong. Kalau enggak seperti enggak ada kemauan. Kenapa ada orang-orang gak usah disuruh? Kalau kita melakukan sesuatu yang kita nikmatin, kita kan gak tunggu disuruh orang kan? Kalau saya mau, atau saya suka, ada saat saya suka masak juga ya. Orang gak usah, saya gak usah tunggu orang suruh saya. Gak usah dipaksa-paksa. Saya menikmatin, saya suka mau warnain, gak ada yang paksa saya. Amin, karena itu sesuatu yang saya nikmatin. Amin, saudara. Sekarang berdoa, baca firman jadi satu kesukaan. Amin, gak usah setiap kali harus didorong-dorong. Amin, haleluya, thank you Jesus. Saya penuh sukacita karena Roh Kudus mengurapin ya. Haleluya. Haleluya, di dalam hadirat dia ada kepenuhan sukacita. Kalau kita bicara sesuatu yang sesuai dengan hatinya Bapa, Roh Kudus akan kasih dukungan. Allah menciptakan kita bukan untuk melayani dia nomor satu. Amin. Memang firman Tuhan bicara mengenai Kristus. Kan hidup kekal itu mengenal dia. Allah yang benar, satu-satunya Allah, dan putranya. Kristus. Nah, untuk kita kenapa dikatakan kita apapun yang kita lakukan seperti kepada Tuhan, karena Kristus adalah Tuhan, kamu hambanya. Nah, itu udah beda lagi ya. Kita tuh anak. Nah, ini saya nggak mau ke situ ya, karena ini sesuatu yang subjek yang saudara dan saya perlu belajar banyak ya. Ya kan? Kalau di antara anak Tuhan nanti akan ada anak-anak Tuhan yang akan memerintah bersama Kristus. Yang mau rela mengembangkan, yang mau rela ini berakar dalam dia, yang mau rela mau dengar lebih, yang mau rela merendahkan diri, ya kan terus-menerus akan lebih lagi dapat pewahyuan, lebih lagi dipersiapkan untuk memerintah bersama Kristus. Tapi ada yang tidak, saudara, enggak semuanya. Kenapa? Karena masih belum bertumbuh, ya kan? Masih belum bertumbuh, ya kan? Semua itu perlu persiapan karena dikatakan kita nih, saya cuma sedikit aja ke situ ya, karena semuanya selalu ada hubungannya, semuanya itu serasi ya. Allah itu serasi, firman-Nya itu serasi, tidak ada yang kontradiksi di dalam Allah, ya kan? Allah tuh selalu konsisten, dia konsisten. Kita harus tahu ini karena kalau kita tidak mengerti perbedaannya ini, lantas dicampur aduk itu bikin bingung. Ya kan, makanya hubungan kita jadinya seperti tidak konsisten. Ya kan, untuk kita nggak bisa dekat sama orang yang kalau kita juga takut sama orang itu. Ya kan, kita takut orang itu tiba-tiba marah, orang itu tiba-tiba tersinggung. Kita nggak terlalu mau intim dengan orang seperti itu loh. Dengan Tuhan juga gitu. Ya kan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Orang yang takut itu tidak sempurna di dalam Tuhan. Kenapa dia takut? Karena dia tidak mengerti keadilannya Allah. Dia cuma tahu Allah mengasihin, takarannya sampai di mana. Makanya kadang-kadang mengalami, kadang-kadang enggak. Tidak, kenapa? Karena masih ada ketakutan. Ya kan? Nah, kalau firman Tuhan mengatakan itu kita nggak ke situ, cuma nyinggung sedikit aja. Kita adalah ahli waris Allah. Begitu kita terima Yesus sebagai juru selamat, kita jadi anak Dia. Ya kan? Allah tidak ingat kesalahan kita karena kesalahan kita tadi sudah dihakimin. Surat hutang itu sudah dipakukan di kayu salib. Allah tidak lihat itu lagi selama-lamanya loh ya. Kita lihat nanti ayatnya. Ya, kita lihat ayatnya. Ya kan, ini bukan hanya sekedar dari ayat perjanjian lama, tapi dari perjanjian baru, ya kan? Dan di dalam panggilan kita itu, kita tuh ahli waris Allah dan ahli waris bersama Kristus
Kalau kita turut menderita bersama dia. Ada anak-anak Tuhan yang tidak rela menderita bersama Kristus, tidak peduli, ya kan? Tidak sekedarnya aja. Yang penting aku ke gereja, yang penting aku kasih perpuluhan, ya kan? Sudah itu aku jangan direpotin. Ada yang begitu, saudara. Apa kemudian Allah menolak di mereka? Enggak. Tapi karena tidak mau ikut menderita bersama Kristus, yaitu apa? Menderita bersama Kristus. Kita peduli sebagai tubuh Kristus. Kita berdoa buat tubuh Kristus, bersyafaat. Kita mau lebih lagi berakar di dalam Dia. Ya kan, kita mau punya belas kasihan, menangisin untuk jiwa-jiwa, bukan untuk diri kita. Kita mau menabur keuangan kita, hidup kita. Nah, itu menderita bersama Kristus. Karena tidak selalu gampang. Amin, saudara. Seperti kita juga. Ya kan, saya meninggalkan Jepang, kita meninggalkan Amerika ke Indonesia, ke kota Manado yang waktu 25 tahun yang lalu ya tidak ada fasilitas seperti di Amerika. Ada penderitaan, ya, menderitakan Injil, ya kan, disalah mengerti, dituduh, sebagainya, saudara. Pernah gerejanya mau dibakar dan sebagainya. Tapi itu penderitaan Kristus. Jadi menderita karena kita sedang berjalan di dalam panggilan Dia, tapi itu semua kita dilepaskan dari itu semua. Wow. Ya kan, seperti di Mazmur 32, kesusahan orang benar banyak. Ya kan, tantangannya banyak. Kalau kita mau berjalan dalam kesalehan, firman Tuhan bilang, orang yang mau berjalan dalam kebenaran akan ada penderitaan. Tapi firman Tuhan mengatakan, Dia melepaskan kita dari semuanya. Wow, haleluya. Oh, glory, thank you Jesus. Jangan berhenti sampai di situ. Waduh, susah, berat. Tunggu dulu. Ada Dia yang setia. Amin, saudara. Glory. Kita dilepaskan dari semuanya. Amin, saudara. Pernah mau kecelakaan, gak jadi. Anak saya pernah mau mengalami ini, itu gak jadi. Ya kan, dilindungin. Ya kan, waktu butuh ini itu. Mengalami penyediaan supranatural. Tuhan melepaskan kita dari semuanya. Ya kan, dan Tuhan tidak memandang bulu, tidak memandang rupa. Allah adalah setia. Ayo, mari kita terus bertumbuh, dibangun dalam Dia. Jadi sekarang di perjanjian baru ini fokusnya adalah Yesus. Jadi ingat, ya kan, kalau kita mau terus berakar dalam Dia, bertumbuh, kita mau terus menjadi carang yang mau terus berakar dalam Dia, ya. Akan sekali waktu akan ada kemuliaan Tuhan dinyatakan, ya kan? Thank you Lord Jesus. Maaf ya, saya kesana kemari sebentar ya. Karena saya penuh semangat, saudara. Ya kan? Roma pasal 1 kan 16, inilah Injil tuh kekuasa Allah untuk yang menyelamatkan. Terus di dalamnya nyata kebenaran Allah. Kebenaran Allah loh ya, bukan kebenaran manusia. Ya kan? Kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Dari iman ke iman, ke iman, ke iman. Ya, dari iman dulu. Nanti iman yang hidup akan ada perbuatan. Perbuatan apa? Nomor 1 bukan langsung kita begini dan begitu dulu. Perbuatan nomor 1 yang menyelamatkan jiwa kita dan menjadikan kita lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang ialah perkataan kita, saudara. Ya kan, kebenaran Allah. Ini kita bicara mengenai bagaimana kita berdiri di hadapan Dia seolah-olah tidak bersalah. Kita harus mengacu kepada kebenarannya Allah. Kita nggak bisa bikin kesimpulan sendiri, oh harusnya begini. Enggak, harus lihat firman-Nya. Kebenaran Allah yaitu apa? Yang memimpin dari iman dan keiman. Makanya dikatakan di sini, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Kenapa saudara lahir baru? Saudara bikin apa? Perbuatan apa yang membuat saudara lahir baru? Saudara dengar Injil, ketika saudara percaya di hati, Roma 10 ayat 9-10, kemudian saudara mengaku. Pengakuan saudara adalah tindakan perbuatan iman saudara. Sehingga saudara mengalami manifestasi kuasa, mujizat kelahiran baru. Amin, saudara. Waktu saudara menerima keselamatan itu, yaitu apa? Saudara menerima kebenaran ini yang menyatakan bahwa semua dosa saudara sudah diampuni loh. Bacakan ini, nanti kita balik lagi. Saya bacakan ini. Kamu juga
Meskipun kamu dahulu mati oleh pelanggaranmu. Sebelum saudara terima Yesus, saudara sudah mati. Alkitab bilang saudara sudah mati dalam pelanggaranmu. Maksudnya apa? Roh saudara sudah terpisah dari Allah. Saudara harus tahu, kita ini terdiri dari 3 bagian. Kita itu kita adalah makhluk roh, ya kan, yang punya jiwa, dan kita tinggal di dalam tubuh jasmani. Kita terdiri dari 3. Jadi kita harus mengerti ini supaya iblis tidak mengambil manfaat. Ya kan, karena yang diselamatkan, yang jadi baru itu hanya roh kita. Bagian kita yang utama, hati kita yang dilahirkan baru. Ya kan? Haleluya. Nanti kita ke situ ya. Jadi kenapa dulu saudara nggak mati kok, saya nggak mati, terima enggak. Tapi di hadapan Allah, saudara dianggap mati. Saudara, maksudnya apa? Saudara sudah pisah dari dia. Ibaratnya pelita, saudara tuh nggak ada sinar. Tidak ada koneksi sama dia. Jadi kalau dalam keadaan gitu, saudara mati secara jasmani, saudara terpisah selamanya dari Allah. Ya kan, benar-benar terpisah selamanya dari Allah. Karena manusia ditetapkan untuk mati, kemudian setelah itu penghakiman. Belum dihidupkan, harus tanggung saudara dosa saudara sendiri, saudara terpisah selama-lamanya. Ya kan? Ya kan? Tapi puji Tuhan, ya kan? Dan karena tidak disunat secara lahiriah, ini bicara juga kepada orang Yahudi ya, karena mereka disunat secara lahiriah. Telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia. Jadi waktu Yesus bangkit, ya kan, waktu Yesus bangkit, dia disalib, dia bangkit. Saat itu di hadapan Allah, saudara juga dibangkitkan bersama dia. Nama semua manusia ada sebetulnya di dalam kitab kehidupan. Tapi karena semua manusia berhak untuk diselamatkan, ya kan? Nanti kita baca ya, bagaimana Yesus itu adalah perantara untuk semua manusia loh. Dia korban, dia domba yang sudah disembelih sebelum dia dijadikan untuk dunia. Semua orang, seberapapun besarnya dosa orang itu sudah ditanggung Yesus. Ya kan? Haleluya, thank you Lord Jesus. Tapi kalau orang itu tidak menerima Yesus sebagai juru selamat dia, ya kan, dia sudah dengar dan dia tidak mau terima, ya kan, namanya dihapus dari kitab kehidupan. Nah, tapi nama saudara dan saya tetap. Wow, kenapa? Karena saudara yang sudah terima Yesus, nama saudara tidak akan dihapus selama-lamanya. Amin. Haleluya. Saudara sudah dihidupkan. Haleluya. Jadi kenyataan itu bahwa semua manusia sebetulnya sudah dihidupkan sama Yesus. Itu menjadi satu realita di dalam diri saudara pribadi. Waktu saudara dan saya menerima secara pribadi, kita percaya dan kita mengaku. Jadi perbuatan iman kita, ya kan, tindakan iman kita yaitu apa? Kita mengaku. Jadi perbuatan yang nomor 1, ya kan, tindakan iman yang nomor 1 itu kan bukan begini dan begitu terus giat. No, nomor 1 itu percaya dan bicara. Percaya dan bicara. Kenapa ada orang-orang yang sudah di pelayanan, kok sifatnya nggak berubah? Suka ngiri terus, ya kan, suka pemalu terus, ya kan, takut terus, nggak pernah ada keberanian atau sifatnya tidak baik lah. Kenapa sudah di pelayanan? Ya kan, terus ada yang, ya kan, bahkan ada yang judi. Ya kan, saya tahu di satu kota ada yang judi. Kenapa? Kenapa tidak berubah? Ya kan, karena berusaha berbuat ini itu buat berubah. Tidak, saudara. Injil dari iman ke iman. Berakar di dalam Kristus dengan apa? Percaya, dengar yang benar, bukannya tradisi agamawi, ya kan, yang menekan, menuntut, kamu harus begini dan gitu. Tidak, tapi yang mengingatkan, Kristus sudah bikin apa buat kita. Kamu dahulu sudah mati loh. Kamu tuh udah ciptaan baru. Dan waktu dengar yang benar, ya, waktu dengar Injil yang benar, percaya dan mengaku. Mengaku dulu, mengakui jati diri kita. Itu adalah perbuatan iman kita. Amin, saudara. Nanti waktu kita ngakuin lagi, saya ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Saya bukan lagi yang dulu, yang dikuasai kebiasaan suka minum, suka berserapah,
ngomong yang nggak baik ya, memaki-maki, ya kan, beginilah gitu. Itu sudah lama. Saya yang baru sudah datang, ada kasih Allah dalam diri saya. Allah mengasihi saya. Waktu kita ngakuin, percaya dan mengaku, percaya dan mengaku, nanti tindakan kita akan semakin lebih begitu. Amin, saudara. Haleluya. Makanya Tuhan Yesus bilang, kuknya aku mudah, bebanku ringan. Jangan langsung fokus harus begini dan gitu dari perbuatan kita. Karena perbuatan kita akarnya adalah dari kepercayaan kita. Iblis mau kita berfokus kepada perbuatan kita, perbuatan si A, si B, si C. Sehingga selalu ada gunjingan, ada gosip. Naik turun, naik turun. Itu apa maunya iblis loh. Sehingga selalu ada perselisihan, saudara. Nggak akan ada damai itu. Tapi Roh Kudus selalu mengarahkan kita kepada Yesus. Karena firman mengatakan, berakar di dalam Dia. Dibangun di atas Dia, bukan di atas pelayanan kita, bukan di atas amal kita, bukan di atas perbuatan benar kita, walaupun itu benar, tapi itu semua adalah buah. Kita adalah carang, kita ditopang bukan oleh buah. Saudara pernah lihat nggak carang ditopang sama buah? Haleluya. Injil kabar baik. Hari ini saudara mendengar kabar baik. Amin, saudara. Dia menopang saudara. Yesus Kristus adalah kebenaran saudara. Amin, saudara. Wow, saya ada damai, saudara. Haleluya. Jadi berhenti pakai kekuatan sendiri. Itu akan menghasilkan perbuatan daging. Ya kan, perbuatan daging atau itu apa? Ya saudara baca sendiri di Galatia 5. Ya kan, kebencian, dendam, perseteruan. Itu bicara mengenai, ya kan, nanti di gereja jadi orang gak menikmatin. Cuma baik-baik aja waktu di gereja. Ntar pulang dari gereja langsung si Anu gini-gini. Perbuatan daging. Ya kan, kebencian, pejinahan, ketamakan, kepelitan, ketakutan, segala macam. Kenapa? Ya kan? Karena tidak mengerti. Biarlah hari ini sudah dimerdekakan. Nomor 1, ya kan, Injil dari iman ke iman ke iman terus. Dari dikatakan di sini, haleluya, thank you Lord Jesus. Iman yang kamu sudah dengar, bagaimana saudara selamat? Nggak susah, nggak berat. Apakah saudara melayani, berbakti, berbuat baik, beramal? Waduh, setelah itu barulah kamu diselamatkan. Tidak kan? Saudara hanya dengar. Ya, saya percaya Yesus sudah mati buat saya. Dia sudah disalib untuk saya. Saya menerima dia sebagai juru selamat dan mengakui dia sebagai Tuhan saya. Wow, waktu saudara begitu, saudara mengalami transformasi. Dan seharusnya begitu, saudara. Sekarang saudara punya masalah apa? Ya kan? Makanya kita rubah paradigma kita. Kita adalah imam dan raja, tapi kita tidak hidup, ya kan, dari keimaman kita dan posisi kita. Kita hidup dari Yesus, dari anugerah kebenaran Dia, ya kan. Bukan apa yang kita lakukan, kita ditopang oleh Dia, berakar di dalam Dia. Yesus adalah kebenaran kita, saudara. Amin, saudara. Haleluya. Kita jangan geser dari situ. Dari iman ke iman. Saudara dan saya, baiklah kita terus beriman. Bukan atas perbuatan kita. Ya kan, kita jangan punya keberanian karena saya sudah begini. Bagaimana banyak pelayanan saya. Banyak follower saya. Begini dan begitu. Banyak harta saya. Tidak, kita berakar dalam Dia. Dia sudah menjadi dosa agar kita dijadikan kebenaran Dia. Kebenaran Allah di dalam Yesus. Amin, saudara. Jadi jangan geser. Inilah kebenaran Allah dari iman ke iman. Ya, saya bacakan di sini. Kamu juga ya sudah mati oleh pelanggaranmu karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama dengan Dia. Sudah hidup lagi bersama dengan Yesus. Sesudah, katakan sesudah, saudara. Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Bukan cuma pelanggaran sampai kita terima Yesus. Ya, saya dulu diajarinnya begitu, saudara. Kamu ya sudah diampunin sampai hari ini, kamu terima Yesus. Pelanggaran kamu semua sampai hari ini diampuni. Tapi nih mulai sekarang ini, kamu hati-hati jangan berdosa lagi. Wah, itu nggak benar. Itu menjadikan darah Yesus tuh keselamatan itu tidak kekal.
Keselamatan itu cuma seperti part time. Jadi seolah-olah darah Yesus tidak kekal, darah binatang masih lebih baik. Karena kalau darah binatang dulu orang Israel di perjanjian lama, ya kan yang gambaran perjanjian baru, kalau imam besarnya persembahan darahnya diterima 1 tahun mereka diberkatin. Ini kok orang saya diajarinnya nanti kalau kamu salah lagi, oh kamu jadinya kayak terpisah lagi dari Allah. Jadi mati lagi, jadi mati hidup, bukan begitu. Haleluya. Baca ini. Maksudnya ya apa? Sesudah sama belum beda kan? Sesudah itu sudah selesai. Ia mengampuni segala, katakan segala pelanggaran kita loh. Ya kan? Jadi seumur hidup saudara, Tuhan itu sudah tahu. Allah tidak hidup di dalam waktu. Kalau pelanggaran saudara ada yang belum selesai. Yesus itu kan bayaran, tebusan dosa kita. Saudara. Kalau ada dosa saudara yang belum Yesus tebus, yang belum selesai, Allah tidak bisa bangkitkan Yesus loh. Karena Allah itu tidak main-main, saudara. Tidak ada sedikit pun dosa di dalam dia tidak ada kegelapan sedikit pun. Dia tidak main-main. Makanya kalau manusia mau menghampiri dia menurut hukum Taurat, kebenarannya sendiri, habis manusia itu. Ya kan, dulu di perjanjian lama begitu karena kesombongan, kecongkakan manusia. Ya kan, Allah mau manusia tuh bergantung sama kasihnya dia. Karena bukannya jeripaya sendiri, makanya mereka bilang oh kita bisa kok. Jadi ya udah nih hukum Taurat bisa, kalau bisa coba. Hukum Taurat tidak menyelamatkan. Itu mau menunjukkan kamu tuh tidak bisa, kamu perlu perantara. Makanya Ayub berdoa, aduh aku ini udah buat begini begitu kayaknya kok nggak pernah ada damai. Kok takut terus. Akhirnya ketakutan dia yang terus menerus membuka pintu sama iblis. Makanya kemudian anak-anak dia mengalami musibah, ya kan? Dia sampai habis-habisan, terus sempat juga ada penyakit. Kenapa? Karena ada ketakutan terus-menerus. Akhirnya dia berdoa, Tuhan aku perlu perantara loh. Dia jujur. Ya kan? Tapi waktu dulu kalau bahkan binatang aja waktu hukum Taurat diberikan, mereka takut sekali. Binatang aja kalau sampai ini harus dilemparin batu loh saudara. Begitu hebatnya ya kan keadilan Allah saudara. Dia nggak main-main loh. Kalau dosa saudara tuh hanya sebagian, saudara nggak bisa berdiri di hadapan dia seolah-olah belum pernah berdosa, tidak mungkin. Karena kesadaran akan dosa itu akan ada terus, ya kan? Tapi puji Tuhan dikatakan di sini segala pelanggaran kita. Makanya Allah bisa bangkitkan Yesus. Dan dia dibangkitkan bukan karena dia anak Allah, Allah Bapa mengasihi Yesus. No, Roma 4 ayat 25 Allah itu adil. Yesus waktu itu sudah berganti tempat sama kita. Dia sudah menjadi dosa. 2 Korintus 5 ayat 21. Ya kan dia tidak berdosa. Dia tidak jadi orang berdosa di salib. Karena tidak ada dosa. Tapi dia menjadi dosa untuk kita. Sehingga kita berganti tempat. Kita yang harusnya dihukum. Kita yang harusnya masuk neraka. Kita yang harusnya dilucutin. Kita yang harusnya disalib loh. Tapi Yesus telah berganti tempat. Dia telah menyerahkan nyawanya. Yesus itu tidak mati dibunuh. Dia menyerahkan nyawanya. Amin saudara. Haleluya. Dia memberikan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup. Ya kan? Untuk menjadi dosa. Untuk menampung ganjaran dosa buat kita. Sehingga saudara dan saya dijadikan kebenaran Allah di dalam Kristus. Wow. Sehingga kita bisa berdiri di hadapan Allah seolah-olah kita belum pernah berdosa. Kenapa? Karena waktu segala pelanggaran kita sudah diampuni. Surat hutang itu sudah dipakukan di kayu salib. Manusia lama kita sudah mati. Yesus telah mati sebagai manusia lama kita. Dan dia sudah dibangkitkan bagi pembenaran kita. Kebenarannya dia, kekudusannya dia, kesempurnaannya dia, kelayakannya dia di hadapan Allah. Dia sudah berikan kepada kita. Sehingga kita, haleluya, punya akses kepada kasih karunia dia. Sehingga rohnya bisa ada di dalam kita. Karena segala pelanggaran kita sudah diampuni. Sehingga kita bisa berdiri di hadapan dia. Bukan karena pelayanan aku gini dan itu. Bukan karena aku sudah begini, tidak. Karena ada satu orang yang sudah menjadi dosa dengan dosa kita.
ada satu orang yang sudah menang hukuman dosa kita semua, semuanya. Sehingga aku, saudara dan saya, kita bisa berdiri di hadapan Allah dan itu selama-lamanya loh ya. Seolah-olah kita belum pernah berdosa. Alkitab mengatakan di Ibrani 8, kalau saudara ke Ibrani 8, Ibrani 9, Ibrani pasal 10, ya kan, dia sudah memperoleh kelepasan yang kekal. Ya, pengampunan kita tuh kekal. Jadi kata seolah-olah di sini, ya kan, kalau cuma seolah-olah itu seperti pura-pura. Kita tidak buat pura-pura. Kebenarannya kita di hadapan Allah itu dibayar dengan harga yang sangat mahal. Itu dibayar oleh kasih Allah melalui keadilannya Dia. Amin, saudara. Sehingga kenapa kita seolah-olah, pakai kata seolah-olah? Ya kan, karena walaupun pelanggaran kita, ya kita baca sini semua sudah diampunin, ya kan, surat-surat hutang yang mengancam kita udah salah, ya mungkin saudara baru salah tadi, atau besok akan salah lagi, ya kan, lagi lemah, nggak mau salah lagi. Kenapa seolah-olah? Karena jiwa kita masih harus diperbaruin, ya kan, tubuh kita tuh lemah. Ya kan, makanya Tuhan Yesus bilang berdoa supaya kamu jatuh, ya kan, karena walaupun kita ingin melakukan yang benar, tapi itu kita nggak bisa dari niat baik kita, kerja keras kita tidak bisa. Kita harus bergantung, berakar di dalam Dia. Kita hanya terus-menerus beriman saja sama kebenarannya Yesus. Kita masih punya jiwa yang masih perlu diperbarui, masih perlu diselamatkan. Kita ada tubuh, ya tubuh kita belum ditebus. Karena jangan memuaskan keinginan tubuh kamu, karena tubuh kita tuh maunya nyaman. Tubuh kita tuh maunya nyaman loh. Ya kan, kadang-kadang Tuhan bangunin jam 3, ayo berdoa. Belum tentu tubuh kita mau. Aduh, ngantuk. Ya kan, kadang-kadang pernah ada satu saat dalam hidup saya nggak pengen sekali ke gereja. Karena waktu itu pendetanya masih belum sangat, masih anak muda. Dia juga khotbahnya juga banyak menuntut, menghukum ya. Jadi aduh, saya harus menyeret diri saya. Tapi saya tahu Tuhan mau saya pergi saudara. Tapi semua itu jadi kebaikan karena saya tahu Tuhan taruh saya di gereja itu. Makanya saudara harus tahu, kalau saudara ikut pelayanan, saudara bisa tanya sama Dia. Dia adalah gembala kita. Ingat, kita dibangkitkan bersama Dia. Dia gembala kita. Yesus itu kepala kita. Izinkan Dia yang memimpin kita. Jangan suka apa-apa pilih sendiri. Saya suka karena teman, karena saudara, karena gak enak. Jangan. Nanti saudara akan ada kekurangan. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kurang suatu apapun yang baik. Karena saat Dia memimpin kita, kita percaya kita sudah diampunin. Kita percaya Allah tidak akan pernah lagi menghukum kita. Ya kan? Makanya kita akan lebih mau percaya akan kasih Dia untuk Dia yang memimpin kita. Ada saat kalau Dia pimpin kita, kita rasa gak nyaman. Tapi nomor satu, biarlah kita bisa tahu Dia pimpin kita. Kayak saya waktu itu, saya tahu Tuhan suruh saya di situ. Satu pelayanan yang kecil, ya kan, saya disuruh berdoa. Tapi karena saya punya hubungan pribadi sama Dia, karena saya percaya Dia mengasihi saya. Percaya Allah mengasihi kita, saudara. Percaya Yesus mati karena Dia mengasihi kita. Jadi saya rasa berat, ya tubuh rasa berat, semua gak emosi, ya kan, gak kepengen. Tapi saya tahu ini Tuhan, Dia yang mengasihi saya. Saya syarat diri saya. Setiap langkah bilang tidak mau. Tapi terus, kenapa bisa? Dia kekuatan kita, saudara. Saudara ngomong. Makanya iman itu ada hubungannya dengan mulut kita. Kita jangan diam saja. Bicara firman, perkatakan firman. Karena waktu kita perkataan ada kuasa Injil yang akan menyelamatkan jiwa kita. Kalau kita merasa nggak dikasihin, saya kalau lagi merasa kurang dikasihin, saya baca lagi Roma pasal 8. Di mana Allah, Dia tidak menyayangkan putranya, apalagi Dia tidak akan, apalagi pasti Dia memberikan segala sesuatu untuk saya. Tidak ada yang bisa memisahkan saya dari kasih Allah yang berada dalam Kristus. Saya baca lagi, saya ngomong lagi. Kenapa? Karena kita tidak selalu merasakan kasih Dia. Kita nggak selalu merasa diampunin. Makanya kita harus bicara. Karena roh iman tuh berkata-kata. Waktu kita berkata-kata, kita sedang jadi pelaku firman. Karena untuk kita melakukan, kita perlu mengatakan, sehingga dari situ ingat, mulut kita tuh ada kuasanya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Untuk kita berjalan terus dalam hidupnya Dia, mulut kita harus aktif.
Kalau kita rasa nggak pengen ngomong, kita minta Roh Kudus bantu aku supaya aku mulai memperkatakan firman. Berasa nggak berasa, bilang saja kayak gini. Saudara baca ulang. Dia sudah mengampuni pelanggaran saya. Jadikan itu pribadi saudara. Dia sudah mengampuni segala pelanggaran saya. Surat-surat hutang yang mendakwa saya merasa saya kurang ini, saya kurang itu. Tapi itu semua sudah dipakukan di kayu salib. Terima kasih Bapa. Di hadapanmu, aku adalah layak karena Yesus adalah kebenaranku. Amin saudara. Dan saudara perkatakan, itu adalah tindakan iman. Seperti mobil juga gitu kan. Kita bisa dorong mobil kan. Kalau kita rame-rame dorong mobil bisa saudara. Tapi kan berat, mau berapa jauh saudara. Tapi Yesus bilang, kuknya aku mudah, bebanku ringan. Yaitu iman, kita percaya kepada Dia. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu percaya kepada Yesus yang diutus Allah. Jadi waktu kita memperkatakan, saya sudah diampuni segala pelanggaran saya. Ya kan, surat-surat hutang sudah dipakukan di kayu salib. Saya adalah ciptaan baru. Kalau kita lagi ada yang mungkin memfitnah, menuduh atau berbuat tidak baik, kita mau ada kecenderungan, kita mau balas. Mungkin orang itu menipu ya, tidak benar. Kita mau pakai kekuatan kita begini, tapi tunggu dulu. Ingat firman-Nya. Allah mengasihi saya, Allah di pihak saya, ya kan, saya sudah diampuni, saya aja nggak dihukum, ya kan, saya juga ada salah di pihak di area lain, tapi Allah nggak hukum saya, malahan Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa sudah dihukum buat saya. Oh Bapak terima kasih, di hadapanmu saya seolah-olah belum pernah berdosa. Terima kasih Bapak. Dari situ baru kita mengatakan kemudian janji-janji Dia, baru kita bisa mengampuni yang lain. Baru kita bisa ada kekuatan untuk kita tidak balas, malah kita doakan orang itu. Kita menabur, mengatasi kejahatan dengan kebaikan. Tapi itu tidak dimulai dengan kitanya menuntut diri kita. Kita ini cuma carang. Carang itu tidak bisa berbuah dengan sendirinya, saudara. Kita hanya bisa berbuah kalau kita makan lagi dari Dia. Maka Yesus bilang, makan dagingku tuh bicara mengenai apa? Ya kan? Kenapa Yesus pakai gitu sampai ada orang-orang yang meninggalkan Dia waktu itu? Siapa yang makan dagingku, minum darahku? Mereka benar-benar percaya, ya kan? Dagingku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Ada orang-orang yang terus pergi. Wih, kok ngomongnya begitu sih? Aneh. Tapi Yesus lagi uji. Kamu benar gak mau ikut aku? Harusnya tanya dong. Kalau ada firman yang kita tidak mengerti, tanya sama Dia, saudara. Jangan terus bikin kesimpulan sendiri seperti orang-orang itu yang meninggalkan Yesus loh. Ya kan? Karena tidak rela terus. Tidak rela terus. Tapi kalau sampai Yesus nanya sama murid-murid, yang lain setelah banyak yang meninggalkan Dia, karena Dia ngomong begitu, kalian nggak pergi. Makanya pelayanan tuh kita nggak usah asal banyak-banyak. Pelayanan ikut maunya Tuhan aja. Ikut terus berakar aja dalam Dia, bukan soal banyak sedikit ya, ya kan? Ikut Dia aja, ikut Dia. Jadi Tuhan Yesus bilang, kamu nggak pergi sama mereka. Petrus bilang, ya mau kemana lagi? Engkau lah yang punya kebenaran, ya kan? Engkau anak Kristus, engkau lah Kristus, anak Allah yang hidup. Petrus nggak meninggalkan Dia. Petrus lemah, ya kan? Mungkin kita lemah, nggak ada masalah. Kalau kita tidak mengerti Allah, kita sedang tidak mengerti karena kita sedang dibingungkan dengan apa yang kelihatan, dengan apa yang terjadi. Ya, saat bingung, tanya sama Dia. Roh Kudus, terangin aku. Firman Tuhan mengatakan, Dia menerangi kegelapan kita. Kok aku terus-menerus merasa bersalah ya? Kok aku terus-menerus kayak ada satu tekanan dalam hidup kita? Terangin aku. Dan mulai lihat firman-Nya. Lebih banyak baca surat-surat rasuli. Jangan terlalu banyak baca Mazmur, tapi tidak mengerti perjanjian baru. Karena kita ini keturunan Abraham. Kita bukan keturunan Daud. Kita keturunan Abraham. Karena janji itu diberikan kepada Abraham. Karena Daud setelah Abraham, kemudian keturunannya Abraham ya, mereka sempat 400 tahun itu di bawah tekanan di Mesir, dan setelah itu mereka ada di bawah hukum Taurat. Kita tidak di bawah hukum Taurat loh. Itu menyebabkan anak Tuhan ya kan jadi nggak pernah bisa stabil, tidak pernah bisa berdiri di hadapan Allah seolah-olah tidak berdosa. Kenapa?
Karena di satu sisi percaya sudah jadi anak Tuhan, di sisi lain mulai sekarang kamu begini dan begitu. Itu bikin bingung dan bikin berat. Kita nggak bisa, kita bukan lagi di bawah hukum Taurat, kita di bawah kasih karunia. Dan kalau kita di bawah kasih karunia, dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Jadi kalau ada yang mengajarkan kasih karunia, tapi buahnya orang itu terus hidupnya serampangan, hidup dalam dosa, ya kan, seenaknya, ya kan, tidak menghormatin, tidak ada buah-buah roh, orang itu belum di bawah kasih karunia. Karena kalau kita di bawah kasih karunia, dosa tidak berkuasa atas kita loh. Orang itu belum mengerti cukup, ya kan, menyalahgunakan kasih karunia sebagai alasan karena kita udah diampuni, kita sekarang bisa bikin apa aja. Itu bukan begitu ya saudara. Ya kan, itu Roma 6 ayat 14. Kita tidak lagi di bawah hukum Taurat, kita di bawah kasih karunia. Ya kita, nah nanti saudara renungkan saja. Ya amin saudara, haleluya. Saya bacakan lagi sekali biarlah ini berakar dalam hidup saudara, untuk kita berakar di dalam Dia, ya kan, dibangun di atas Dia, ya kan. Terus juga kita sudah dihidupkan bersama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran saudara. Itu dasar yang teguh dan jelas, ya kan. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan melakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah dan penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi sekarang kita nggak bisa lagi dituduh seperti dulu. Ini subjek ini sebetulnya besar sekali saudara. Jadi saya juga menyinggung mengenai bagaimana jiwa kita masih harus diperbarui. Nah kalau anak Tuhan tidak mengerti perbedaan antara roh dengan jiwa, itu nanti bikin bingung. Karena jiwa kita tuh masih bisa bikin kesalahan loh. Karena kebiasaan ya, upbringing dari kita dari kecil sampai besar. Ya misalnya saya terima Tuhan Yesus umur 22. Ya ada kebiasaan cara berpikir yang masih keliru. Ada emosi negatif. Ada kemauan yang lemah misalnya kan. Ya kan, atau kemauan keras tapi kemauan kerasnya tidak mau tunduk sama Tuhan misalnya kan. Jadi jiwa kita tuh perlu diselamatkan. Nah, tapi selagi kita bertumbuh, kita tuh bikin salah. Yang bikin salah tuh bukan roh kita. Saya bacakan dari sini ya. Yang bikin salah itu bukan roh kita tapi jiwa kita. Bentar saudara. Saya bacakan di 1 Yohanes 3 ayat 9. Saya baca dari bahasa Inggris ya, terjemahan langsung dari bahasa Inggris. Whoever has been born of God, siapapun yang sudah lahir dari Allah. Nah saudara sudah lahir dari Allah karena saudara percaya Yesus adalah Kristus. Itu 1 Yohanes 5 ayat 1. Saudara sudah lahir dari Allah, tidak berdosa. Karena benihnya tetap di dalam Dia. Dan Dia tidak bisa berdosa karena Dia telah lahir dari Allah. 1 Yohanes 3 ayat 9. Waduh, ayat ini kok bilang begitu ya? Nah kita tahu anak Tuhan masih berdosa loh. Masih ada yang nipu, masih ada yang dipenjara lagi. Langsung maksudnya apa? Yang berdosa itu jiwanya dan tubuhnya. Ikutin tubuhnya. Ya kan, kenapa nipu? Pengen sesuatu pakai kekuatan sendiri. Ya kan, pakai kekuatan sendiri, jiwanya belum makmur, belum diperbarui, sehingga menipu, kemudian ketahuan, dimasukin penjara. Membiarkan tubuhnya. Ya kan, kenapa? Ya kan, karena tapi hatinya dia tuh pasti ada rasa bersalah. Pasti hatinya menyesal. Ya kan, makanya kadang-kadang, aduh Tuhan, kenapa saya begini? Nah itu tuh, kenapa? Karena kurang ngakuin jati dirinya. Kurang mengakuin, masih belum berakar dalam Tuhan. Hatinya tidak mau. Ya kan kita udah gak bisa berdosa. Kita gak pernah mau sengaja dari hati kita. Kalau bisa kita gak ada salah. Kalau bisa kita jangan salah. Gak? Betul gak? Tapi kenapa kok bisa? Sudah tahu gak boleh balas. Kalau lagi ribut jangan balas. Tapi ada saat kita balas loh. Kalau lagi lemah kita balas. Amin. Kalau kita jujur ya. Waduh. Lantas bagaimana? Karena jiwa kita. Ya kan? Karena jiwa kita tuh masih bisa salah lagi. Apalagi kalau kita lemah. Kita kurang makan dari Yesus. Kita kurang makan firman-Nya. Jadi energi roh kita lagi down. Levelnya lagi down. Sehingga emosi kita.
Jiwa kita yang belum diperbarui, cara pikir kita itu lebih mendominasi. Makanya tindakan kita, tubuh kita jadi salah. Jadi melangkah yang keliru. Tapi kesalahan itu sudah dihakimin di dalam Yesus. Jadi bagaimana caranya Ibu Monica? Ya kan? Makanya dikatakan yang menerima, Roma 5 ayat 17, yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan berkuasa dan memerintah di dalam hidup bersama Yesus. Maksudnya apa? Saat kita salah lagi, ya kan, Tuhan tahu sekarang dosa ini udah tambah banyak sekali, saudara. Orang tuh sudah terang-terangan berdosa yang mungkin 20 tahun lalu mereka nggak berani. Sekarang itu udah terang-terangan dan dipropagandakan. Dan ada orang-orang yang mensupport loh. Ya kan, tapi Alkitab mengatakan di mana dosa bertambah, kasih karunia lebih lagi. Maksudnya apa? Kasih karunia Tuhan Yesus. Ya kan, kita lebih berangkat dalam Dia. Penebusan Dia itu lebih dari cukup. Itu sudah mengatasi semua apapun yang iblis coba lakukan, itu sudah diatasi. Jadi saat kita bersalah lagi karena jiwa kita masih dalam proses. Dan itu semua sudah diampunin. Gimana caranya supaya kita nggak terus-menerus ya kan jatuh dalam dosa yang sama. Ya kan, kesalahan yang sama, kebiasaan buruk. Kita harus terima lagi kasih karunia dan anugerah kebenaran dengan kita mengakuin, kita percaya saya sudah diampunin. Kita mengakuin, terima kasih Bapak, firman-Mu mengatakan pelanggaran saya sudah diampuni, saya memang sudah salah. Dalam hal ini kita jangan membela diri kita, karena Tuhan memberi kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Kalau kita membela diri kita, itu tidak akan memberi efek. Tapi kalau kita sadar, kalau kita misalnya berselisih sama orang, terus kita sempat balas, kan udah langsung hati rasa nggak enak. Ya kita ngaku aja, kita jangan karena dia begitu sih. Nah itu kan berarti kita nggak merendahkan diri. Ya kan, kita mau dibenarkan bukan karena kebenarannya Yesus. Kita mau dibenarkan perbuatan kita itu tidak laku di hadapan Tuhan. Karena di hadapan Tuhan tuh Roma 3 ayat 26, Allah itu mendemonstrasikan keadilan Dia waktu Yesus disalib. Dia adalah adil. Salah saudara itu apapun juga saya tidak tahu, itu sudah dihakimin. Ya kan? Dia adalah adil dan Dia membenarkan saudara dan saya, orang yang percaya kepada Yesus. Maksudnya apa? Saat kita percaya, Tuhan, salah saya itu sudah dihakimin di dalam tubuh Yesus. Kesalahan saya itu sudah dihakimin. Yesus sudah disalibkan karena kesalahan saya itu. Terima kasih Bapak. Saya sudah diampuni. Saya sudah diampuni. Saya terima pengampunan itu. Dengan iman, saya percaya Engkau tidak ingat kesalahan saya. Itu sudah dihakimin dan sudah diampuni. Terima kasih Bapak. Disitulah hati nurani kita, hati kita jadi damai. Dan kalau kita terus begitu, kita tidak menghukum kita tidak menuntut diri kita, malahan kita lepas dari kebiasaan buruk. Tapi kalau kita nuntut diri kita, aduh kenapa sih salah lagi, aduh itu, nah nanti itu akan terus menerus jadi berat, saudara. Karena kita berusaha menerima dengan perasaan, ya kan, bukan dengan iman atas Yesus. Tapi kita berusaha seperti di perjanjian lama. Kalau di perjanjian lama itu orang tuh harus sampai pakai abu, ya kan, bajunya dikoyahkan, merendahkan diri, tersungkur dan sebagainya. Itu perjanjian lama. Di perjanjian baru sekarang tadi kita baca berakar dan berdasar di dalam Yesus. Yesus sudah dihakimin, Dia sudah dipecutin. Kita tidak perlu pukulin diri kita lagi dengan menyesalin, dengan begini terus kita harus begini untuk menebus kesalahan saya. Yesus sudah tanggung, Dia sudah jadi kutuk. Dia bukan hanya dihakimin untuk kesalahan kita, Dia juga sudah jadi dosa. Dia sudah menderita untuk kesalahan kita. Kita jangan menghukum kita lagi seolah-olah kesalahan kita tuh belum dihukum. Amin, saudara. Jadi kasih karunia Tuhan itu jadi sia-sia malahan. Kenapa? Dia sudah bayar, kita ditagih sama iblis. Ya kan, kita dibohongin sama iblis, terus kita bayar lagi. Itu itulah namanya perbuatan yang sia-sia. Kita bilang kalau kita menolak untuk percaya bahwa kita sudah dibenarkan karena darahnya sudah menghapuskan dosa kita. Ya kan, saat kita bersalah kita kurang mau percaya. Sehingga itu kita selalu ada rasa bersalah, terus kita akan menghukum diri kita lagi loh. Dan kalau kita menghukum diri kita akan menghukum keluarga kita menghukum anak kita akan menghukum orang lain loh. Amin, saudara. Nanti kita nggak bisa beribadah dengan benar. Kita
melakukan hal-hal dari rasa bersalah. Ada campuran, kadang-kadang merasa diampunin, kadang-kadang enggak. Kenapa? Karena kita mau menghampiri dia seperti di perjanjian lama, karena belum ada yang menanggung dosa, saudara. Ya kan? Abraham tidak mengalami apa yang Daud alami. Apakah Abraham semua sempurna, saudara? Cobalah, saudara baca sendiri perjalanan hidup Abraham. Abraham itu tidak sempurna loh. Tapi saudara dan saya, kita keturunan Abraham. Karena Abraham percaya dibenarkan karena iman. Amin. Dia waktu itu belum ada hukum Taurat. Ya, Roma pasal 4 bicara Abraham dibenarkan karena iman. Dia bisa bermegah karena Abraham itu orangnya baik, orangnya sosial. Abraham itu orangnya tidak tamak, dia orangnya murah hati. Ya kan, kelihatan bagaimana dia bermurah hati sama keponakannya yang tidak tahu berterima kasih. Ya kan, walaupun dia ada ketakutan, Abraham tidak pernah nipu, tidak berusaha ini itu untuk dapat sesuatu. Malahan waktu keponakannya begitu, keponakannya lagi susah, dia bersyafaat untuk keponakan dia. Kemudian dia berperang untuk membela keponakan dia. Abraham itu dia baik, tapi kita bilang di Roma pasal 4, di hadapan Allah dia nggak bisa bermegah. Karena yang laku di hadapan Allah, yang berlaku itu hanya kebenarannya Yesus. Karena hanya satu manusia yang sudah menjadi dosa, anak manusia yang 100% tidak ada dosa, darahnya 100% kudus, karena tidak ada darah Adam, karena dia lahir dari perawan Maria, dia tidak ada darah Adam. Itu sebabnya hanya kebenaran dia yang berlaku di hadapan Allah. Kalau kita mau menerima kelegaan dari Allah, kita mau berdiri di hadapan dia seolah-olah kita tidak berdosa, kita harus berdiri hanya satu di atas kebenarannya Yesus. Kebenarannya Allah, yaitu penebusannya Yesus. Roma 3 ayat 26. Allah, kalau bisa baca dari ayat 20, ya kan, tidak ada seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Ya kan, justru oleh hukum Taurat kita mengenal dosa. Ya kan, saya nggak akan kupas itu semua karena banyak sekali bahannya ya. Kalau saudara mau rela, kita mau terus berakar di dalam dia, di dalam penebusan dia, saudara akan ada damai. Saya ngomong ini hati saya damai loh, saudara. Saya tidak ada ketakutan. Saya luar biasa, saudara. Dibandingkan dulu bertahun sebelumnya, saudara. Waktu saya dengar pengajaran yang macam-macam, waduh berat, saudara. Tapi semakin berakar, waduh semakin damai. Apapun juga perlu hanya balik sama dia. Jadi waktu kita salah, saudara, waktu saudara salah, ya kan, biarlah saudara kembali kepada Yesus. Saudara tidak usah cari siapa benar dan salah. Itu kita semua tidak sempurna, kelakuan kita belum sempurna. Ya kan, buah kita tuh masih bisa lebih baik. Ya kan, makanya nggak usah fokus di perbuatan kita, fokus kepada perbuatan Yesus yang sempurna. Dari situ waktu saudara mengakuin, terima kasih Bapak, kesalahan saya sudah dihakimin, firman mengatakan itu sudah diampunin. Terima kasih, firman mengatakan juga di Roma 8 ayat 1, tidak ada penghukuman bagi saya berada dalam Kristus. Terima kasih, Yesus telah diserahkan, Roma 4 ayat 25, bagi pelanggaran saya. Dia sudah dibangkitkan bagi pembenaran saya. Terima kasih Bapak, Engkau tetap kebenaranku. Terima kasih, Yesus adalah kelayakanku. Aku bisa berdiri di hadapanmu. Engkau enggak ingat kesalahan saya itu. Wow, saudara. Saudara justru akan lepas dari kebiasaan buruk. Nanti lebih akan ada damai. Saudara enggak akan lagi suka berselisih sama orang. Buat apa? Allah aja membenarkan saya karena Yesus kok. Kalau orang itu ngotot, bawa kepada Tuhan, doakan saja. Kalau kita terus begitu, kita terus berakar di dalam dia. Kita mau lebih lagi dengar, nggak berfokus sama perbuatan. Kita perbuatan orang, si hamba Tuhan ini, enggak. Kita berdoa, kita tuh imam, kita berdoa aja. Kita jangan jadi hakim dan jangan jadi penilai. Ya kita nggak usah jadi penilai. Kadang-kadang orang tuh suka menilai begini dan begitu. Ya kan, kita tuh tidak dipanggil untuk jadi penilai, Allah yang menilai. Ya kan, Allah yang nilai kita, Allah yang hakim. Kita tuh dipanggil untuk mengasihin, kita dipanggil untuk dikasihin, untuk menerima sebagai cara berakar, berdasar dalam dia, untuk menerima, untuk makan penebusan dia. Ya kan, Yesus bikin apa? Ya kayak gini kan penebusan dia. Ya kan, roh kita sudah tidak mau berdosa, tapi saat jiwa kita, kemauan kita lagi mengeraskan hati, ya kan, kita bisa terima lagi firman-Nya. Kita bisa ke dia.
Ya kan, saat emosi kita negatif, kita bisa mengizinkan firman-Nya. Kita percaya, kita perkatakan saja. Nanti emosi kita akan berubah. Saat pikiran kita salah, ada pikiran negatif, pikiran ketidakpercayaan, kita lihat kepada Dia lagi, berakar lagi. Kita terima lagi penebusan Dia. Kita makan tubuhnya. Tuhan Yesus bilang, makan tubuhku benar-benar makanan, akan ada tenang, akan ada rasa kenyang, sehingga hati kita tidak menuntut untuk dihakimin. Karena kalau kita tidak terima lagi, ya kan, kita sudah punya pengampunan, kita tidak mengakuin lagi, hati kita akan menuntut untuk dihakimin loh. Itu akan buka pintu sama iblis. Makanya itu yang terjadi sama Ayub. Hatinya dia terus menuduh dia. Karena perbuatan kita, kesalahan kita itu seperti kain kotor. Hati kita tuh terus menerus kalau tidak diarahkan, ya kan, karena kebenaran kita kebenaran karena iman loh ya. Iman berarti kita harus percaya dan ngakuin lagi, percaya lagi, ngakuin lagi, percaya lagi, ngakuin lagi. Kebenaran Allah itu begitu. Supaya kenapa? Karena ada saat waktu kita salah, otomatis hati kita tuh akan menuduh kita. Dan itu hanya bisa ditenangkan dengan kita mengarahkan itu kepada Yesus, bukan kepada perbuatan benar kita. Nggak akan pernah ada damai yang penuh, saudara. Dan itu menjadikan kita lebih peka, sehingga kita diluputkan dari hal-hal, dari ketakutan. Karena firman Tuhan mengatakan di Yesaya 32 ayat 17, ya kan, efek anugerah kebenaran itu ketentraman loh, saudara. Saudara lebih lagi fokus sama Yesus bikin apa, bukan sama pelayanan, perbuatan ini jeripaya, tidak. Tapi fokus sama akar, ya kan? Dikatakan ada ketentraman untuk selama-lamanya. Yesaya 54 ayat 14, yang diteguhkan di atas anugerah kebenaran. Sayang bahasa Indonesianya cuma bilang kebenaran. Makanya pikirnya kebenaran firman, enggak, kebenaran, anugerah kebenaran. Bicara mengenai kelayakan kita, seolah-olah kita tidak pernah berdosa. Bicara mengenai posisi itu, anugerah itu. Kalau kita diteguhkan, bukan hanya, tahu saya sudah diampunin. Oke, ayatnya mana? Bukan cuma 1-2 ayat loh, lebih lagi diteguhkan. Kita akan dijauhkan dari teror dan bencana. Ini ayat-ayatnya banyak tuh kan. Nih, saudara kalau baca ya, haleluya, thank you Lord Jesus. 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2, saya bentar baca ya. 1 Yohanes 2. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Waduh saudara, ini bahannya banyak sekali, ya kan? Saudara nanti bisa baca sendiri Galatia 3 ayat 26-29, ya kan? Haleluya, saya bacakan terakhir ya sebelum saya tutup ya. Karena kita ini keturunan Abraham. Saudara silakan baca sendiri mengenai Abraham. Abraham itu tidak sempurna. Saudara dan saya juga dari kelakuan kita tidak sempurna. Kata kita terus-menerus harus bertumbuh. Tapi di hadapan Tuhan, kita adalah sempurna. Karena kita tidak berdiri atas kelakuan kita. Kita berdiri atas kelakuan sempurna satu orang. Sehingga kita bisa berdiri seolah-olah kita belum pernah berdosa. Saya bacakan ini yang terakhir ya, supaya saudara tahu saudara adalah keturunan Abraham. Ya, karena Abraham tidak hidup di bawah hukum Taurat. Karena kalau Daud hidup di bawah hukum Taurat ya. Kita keturunan Abraham. Ayat saya baca ayat 26. Saudara bisa baca ayat satu pasal ini Galatia 3, karena di situ katakan kenapa kita keturunan Abraham. Karena Abraham percaya kepada Injil. Jadi jenis iman Abraham dengan jenis iman kita itu sama. Yaitu kita percaya kepada Injil. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita, bukan karena jeripaya kita, tapi karena iman. Ya kan, saya bacakan sebelum saya tutup. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani atau orang Indonesia atau siapapun juga, saudara dari negara mana. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Firman mengatakan janjinya adalah warisan saudara. Saudara keturunan Abraham. Abraham tidak mengalami bencana. Dia tidak hidup dari bencana ke bencana. Dia mengalami perlindungan supranatural.
Kemurahan Allah terus-menerus dinyatakan dalam hidup dia. Dia mengalami kemakmuran supranatural. Dia Abraham tidak miskin, tapi dia juga bukan orang yang materialistis. Ya kan? Dia orang yang bergaul, dia adalah temannya Allah, sahabat Allah, God, a friend of God. Dia teman, dia hidup bergaul. Itu hak saudara dan saya, hidup bergaul sama dia. Dan firman Tuhan mengatakan Abraham telah diberkati dalam segala hal. Wow, itu adalah warisan saudara dan saya. Amin, saudara. Saya berdoa Bapak di dalam nama Yesus. Saya berdoa untuk siapapun yang hari ini mendengarkan ini Bapak. Bantu untuk kami semua tubuh Kristus untuk berakar dan berdasar di dalam Kristus. Di dalam Yesus Kristus. Bukan di dalam perbuatan kami. Bukan di dalam jeripaya kami. Berikan kami pewahyuan Bapak. Bahwa kami adalah carang. Bahwa kami adalah tubuh Kristus. Yesus adalah kepala kami. Yesus adalah kebenaran kami. Yesus adalah kekudusan kami. Dia penebusan kami. Berikan kami lebih lagi pewahyuan lebih besar. Juga bekerja di dalam diri kami. Berikan kemauan, keinginan untuk lebih lagi. Haleluya, melakukan apa yang menyenangkan hatimu. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah kemampuan kami. Terima kasih Aba. Kasih-Mu lebih besar dari semuanya. Terima kasih itu kasih-Mu yang tidak akan pernah berubah. Terima kasih. Setiap hari selalu baru. Terima kasih Aba. Apa yang sudah Kau mulai dalam diri kami semua, Engkau selesaikan. Dan Bapa di dalam nama saya minta siapapun yang mendengar pemberitaan ini hari ini, apapun yang mereka butuhkan, karena kesalahan kami tidak diperhitungkan kepada kami, karena kami sudah dianggap benar oleh kebenaran. Saya minta apapun yang mereka butuhkan saat ini, apakah kesembuhan, terobosan, restorasi perkawinan, anak-anak kembali kepadamu, restorasi keuangan, bisnis, pelayanan. Saya minta Bapak, berkati mereka semua. Bantu, biarlah mereka menerima apa yang mereka butuhkan saat ini daripadamu. Dari kekayaan kasih karuniamu. Di dalam nama Yesus, berikan tuntunan, pimpinan, bimbingan, terangi kegelapan mereka Bapak. Biarlah damai-Mu semakin bertambah dalam diri mereka. Biarlah jiwa mereka, jiwa saya juga, jiwa kami semua semakin makmur. Semakin lebih lagi merdeka dari ketakutan, dari tekanan, dari pola pikir kemiskinan, dari kekurangan. Lebih lagi menjadi makmur, lebih merdeka, lebih penuh damai sejahtera, lebih penuh pengharapan. Berkati setiap yang mendengarkan ini hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Dan hancurkan kuasa iblis atas mereka semua dalam nama Yesus. Iblis, lepaskan tanganmu dari semua yang mendengarkan ini dalam nama Yesus. Dan saya lepaskan malaikat surga untuk membawa itu semua kepada mereka di dalam nama Yesus. Amin, amin saudara. Tuhan memberkatin. Sampai kesempatan berikut. God bless.